Itu Pak Ipan, Ipan Wirata ya. Pesannya mudah-mudahan apa yang dipinta supaya cepat dapat itu, supaya dia sehat, supaya dia tambah tinggi, apanya lagi titel akan datang kan. Bermanfaat ke masyarakat. Dapat lagi jadi calon bupati atau gubernur akan datang kan. Itu. Amin, amin, amin. Barakallah. Bangunan jalan itu lokasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Insinyur Haji Ipan Wirata, ST, MM, MT. Banyak yang pangkatnya, Pak. Besok insya Allah saya ngikut, Pak. Doain, Pak. Di tahun ini saya akan kejar juga banyak pangkat kayak Pak Ipan. Amin. Ya. Yang saya hormati Datuk Kepala Desa Pulau Mentaro, Datuk Masril Esos. Beliau adalah keponakan saya sekaligus jadi kepala desa. Nah, jadi alhamdulillah jaringan sudah terbentuk, tinggal nanti keaktifan Datuk. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Ade. Reses ini adalah kegiatan DPR, setiap anggota DPR wajib melaksanakan reses. Reses itu adalah kegiatan anggota DPR di luar masa sidang dan langsung menemui konstituennya dan meminta aspirasi. Nah, kami kalau memang tidak ada pokir, kami minta dengan Pak Bupati. Nah, itu. Jadi kami mengusulkan ke Pak Bupati. Nah, Pak Bupati punya program-program yang dijanjikan masa kampanyenya. Disitulah kita, misalnya dia punya konsep untuk suatu desa harus begini. Nah, kebetulan kita perlu, disitulah kami akan minta untuk dibangunkan di Desa Pulau Mentaro. Nah, gitu. Istilah kita tuh hilang di tengah jalan. Nah, itu sudah saya rasakan, Pak. Jangankan tidak ada pun kita bisa hilang tengah jalan. Nah, jadi dengan adanya komunikasi begini, kami anggota DPR menemui Bapak Ibu untuk berdiskusi. Kira-kira apa kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk fasilitas umum bisa kami bantu, dan kami akan sinkronkan dengan program-program Pak Bupati. Nah, apabila dalam program Pak Bupati itu ada, disitulah kami bisa menyelipkan sedikit apa yang kita mohonkan. Nah, itu harus dipantau terus. Kalau tidak dipantau, hilang tengah jalan. Nah, itu. Silaturahmi ini kita ngumpul nih bukan hanya ngumpul-ngumpul, tapi silaturahmi. Nah, nanti mungkin apa arti silaturahmi itu mungkin Pak Ipan nanti bisa jelaskan ya kan. Panjang umur, mudah rezeki. Ya, mungkin Pak Ipan lebih paham. Saya tuh cuma sekedar saja itu. Nah, jadi itulah gunanya kita reses ini.
Kita menggali potensi-potensi apa yang kami mampu untuk diperjuangkan. Tapi kalau untuk pribadi lain, tidak bisa Pak. Aduh, kaget Pak Imam secara pribadi kan, Pak saya butuh motor untuk ke sana, tidak bisa. Itu. Jadi itulah. Jadi kita sifatnya fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat yang ada di Pullman ini. Nah, makanya pada sore hari ini kami mengadakan reses, kami bertatap muka langsung. Ini adalah merupakan kewajiban kami untuk menggali aspirasi-aspirasi apa saja yang perlu diperjuangkan di DPR ini. Ketua DPRD Provinsi Jambi, fraksi Golkar. Nah, kemudian Sekretaris Jenderal Partai Golkar Provinsi Jambi. Nah, jangan-jangan KG 2029 tidak ada DPR lagi Pak. Mungkin nanti bisa Pak Gubernur atau Wakil Gubernur. Nah, itu baru kita bantu. Kita berperang nanti kan. Nah, itu. Kalau memang nanti itu niatnya, nanti kita dengar bersama, mudah-mudahan Pak Ipan arahnya ke sana. Kita sama-sama berjuang nanti untuk mendudukkan supaya Pak Ipan menjadi gubernur atau wakil gubernur Provinsi Jambi. Kita doakan Pak. Nanti mudah-mudahan beliau langsung menyampaikan apa niat-niatnya nanti supaya apa? Supaya nanti kita ada arahan gitu. Karena kalau kita memilih orang yang tidak ada arahan susah. Nah, itu. Jadi untuk kedepannya itu. Jadi kami Pak Ipan pun nanti kalau memang apa dia program resesnya ada juga, ya bisa saja kesini lagi. Kami dari Partai Golkar itu setiap mengadakan reses pasti berdampingan. Ada DPR provinsinya, ada DPR kabupatennya, bahkan kami ada DPR RI-nya. Nah, itu biasa kami tiga itu terlalu tampil bersama supaya apa? Tidak dapat di saya minta dengan Pak Ipan, tidak dapat di Pak Ipan minta dengan Pak Cendra. Nah gitu. Jadi hal-hal yang begitulah yang diharapkan supaya kita bersinergi, bisa terus-menerus menyambung silaturahmi ini. Jadi saya berharap nanti arahan dan pendapat dari Pak Ipan sangat kami harapkan. Semoga Pulau Mentaro ini apa yang disampaikan oleh Datuk tadi, hanya 280 juta, tidak gaji perangkat dan staf serta BPD dan anggotanya, mungkin RT Kadus habis. Nah, macam mana nak bangun fisik? Nah, salah satunya tadi itu saya menyerap, saya coba nanti perjuangkan. Tak telap di saya minta bantu dengan Pak Ipan, tak telap dengan Pak Ipan kita minta bantu RI, kita buat dalam bentuk proposal. Nah, itu. Jadi kalau saya di Komisi 3 DPRD Kabupaten Muara Jambi, jabatan saya Wakil Ketua Komisi 3. Pak Ipan juga di Komisi 3 ya Pak? Koordinator komisi, malah semuanya dia bisa masuk. Kalau Pak Cendra itu di Komisi 12. Cerita tentang minyak, batu bara, disitulah Bapak tuh. Yang kedua, beliau jadi anggota DPR kan. Nah, ini adalah salah satu kesepakatan kita dulu ya untuk menjadikan beliau. Tadi 250 suara mendukung beliau dan alhamdulillah jadi. Dan kemudian beliau tadi kan wakil ketua Komisi 3, artinya punya peran di bidang infrastruktur ya, termasuk juga perumahan ya, pemukiman. Artinya tempat mengadu tuh tepat pula gitu loh. Dan kadesnya dan disampaikannya ponaan pula kan. Ya, jadi modal besar dari orang Kumpeh ini, ketua Golkar diambil oleh orang Kumpeh, tepuk tangan dulu. Tapi tanya generasi penerus siapa gitu loh. Nah, alhamdulillah waktu saya ketua Golkar, beliau sekretaris. Nah, itulah untuk membuat sesuatu kekuatan sinkronisasi, koordinasi, kolaborasi. Itulah jabatan politik yang harus kita ambil. Jangan sampai orang lain. Ya kan? Nah, ya kan? Nah, itu loh.
Dan juga yang saya hormati Datuk Kades, ini Kades Mudo, dan juga saya tengok orangnya gigi, semangat, tapi tetap memberikan semangat kepada masyarakatnya walaupun kondisi dana desa kita sekian, tapi kita masih punya kawan DPR provinsi katanya. Kita masih punya kawan DPR kabupaten, apalagi paman tadi tak. Nggak minta tolong wajib ditolong, apalagi minta tolong gitu. Ya, dan juga yang saya hormati aparatur pemerintahan desa, mulai dari ketua BPD, ini ketua MDD kan sahabat saya nih, waktu kondisi membangun jalan dari Simpang Kuda Suakandis, ya mungkin kami lah yang setiap no viral no justice tadi. Kalau tidak dipiralkan macet, termasuk ikut mendorong-dorong. Nah, ada yang marah dengan saya dulu kan, tapi alhamdulillah dibuktikan jalan di depan ini ya dengan anggaran 300 miliar lebih lah mulus. Terasa enggak mempannya? Nah itu. Jadi Bapak Ibu, inilah salah satu doa Bapak-Bapak memilih secara politik. Ini kalau enggak orang politik enggak telap nih. Kalau tidak provinsi enggak telap ini, enggak telap Kades. Nah, Kades ada jalan desa be. Nah, Pak Haji Asikin jalan kabupaten be gitu loh. Nah, tapi dengan bergotong royong, clear and clean kan gitu kan. Ya. Nah, juga yang saya hormati mungkin tadi para kadus, para RT, dan juga mungkin kader-kader Golkar yang ada, ya, ketua pimpinan Golkar kecamatan, ya, yang juga pimpinan Golkar desa, dan juga yang saya muliakan para ulama, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, cerdik pandai, tua-tua tengganai, yang kecil tidak disebut nama, yang besar tidak disebutkan gelarnya, Bapak, Ibu, para undangan reses, Pak Haji Asikin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita tidak lupa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi kenikmatan, kesehatan dan kesempatan hadir di acara reses Bapak Haji Asikin dalam rangka masa reses sidang yang kedua. Jangan sampai kasih baju awak tangkal kasih 100, ganti maju awak tinggal hubungan putus kan gitu lah. Nah, artinya beliau berkomitmen tidak putus hubungan. Dia melakukan kegiatan reses, hukumnya wajib fardu ain ya. Nah, bayo nak fardu ain. Nah, kalau tidak dikerjakan berarti dia tidak amanah. Dulu capek-capek nak minta tolong sama ibu ke rumah, dikasih baju ya, dibawa tanggal, terakhir kasih 100, ganti maju awak tinggal hubungan gara-gara serah, makanya kasih 50 supaya jangan putus. Tepuk tangan. Ini komunikasi antara pimpinan ataupun anggota DPR, dan alhamdulillah saya tidak pernah berpikir saya menjadi wakil ketua 1 DPR Provinsi Jambi. Nothing tulus be. Datuk juga agak segan dengan saya ini sebenarnya. Tapi kami lah ada komitmen dari awal. Saya kan bantuan masjid dari 100 juta. Nah, tapi sampai Datuk, enak Pak, suara Pak Ipan ada di sini. Tapi suara Pak Sikin ada. Dan saya juga insya Allah ada lah kan. Tapi saya jadi. Ya tak? Saya jadi gitu loh. Artinya apa? Ya Pak Sikin ini juga segan sebenarnya ngajak saya ke sini. Kemarin suara Pak Ipan tidak banyak di sini gitu dia kan. Mudah-mudahan dengan tidak banyak sini masyarakat juga tidak enak, besok jadi banyak suara saya. Ya kan? Innallaha ma'as sabirin, ya tak? Allah bersama orang-orang sabar. Tidak ada bagi saya, ya tak? Nah, mungkin itu ujian bagi saya di desa Pulmen. Tapi ketua Golkarnya orang Pulmen, ya tak? Ke depan kanlah sulit. Kita calonkan partai lain, nampak anak jadi. Kalau Pak Ipan ini barang jadi, dukung saya besok ke depan kan itu. Nah, betul lah. Nah, tinggal lagi tadi porsi yang mana yang pas untuk saya ke depan. Nah, yang jelas tahap 1 dulu, bagaimana suara Golkar dengan kepemimpinan Pak Asikin ini bisa suara Golkar akan lebih maju.
strukturalnya lah punya, dia ketua Golkar. Alhamdulillah saya jadi sekretaris Golkar provinsi, ya kan? Artinya jabatan itulah yang bisa membantu bapak ini. Tadi katakan kami anggaran diterangkan anggaran desa cuman sekian. Dari mana tambahan yang lain? Itulah nama sinkronisasi tadi, ya dah? Kolaborasi tadi. Nah, termasuk kalau kami Golkar lah sepakat. Yang namanya suara rakyat, suara Golkar. Ya enggak betul? Nah, berarti harus dia suaranya tuh bisa berbuat kebijakan. Hairuna sampamlina sebagai manusia memberikan manfaat untuk orang banyak. Nah, itulah cara menolong tadi berpikir, Pak, kami punya beban, DPR punya beban loh. Setiap reses itu pasti menangkap aspirasi masyarakat. Seluruh apanya pasti Bapak minta. Semua ibu pasti minta. Mungkin Datuk sebanyak apapun proposal dibuatnya. Yang ada proposal aja enggak ada kan belum tentu dapat. Apalagi enggak ada proposal kan gitu. Nah, untuk membuat proposal itulah guna reses kita sepakatan. Enggak penuh ke atas, penuh ke bawah. Supaya bisa sedikit-sedikit sama ya gabunglah. DPR Kabupaten, DPR Provinsi, dan DPR RI tadi. Kalau Golkar, alhamdulillah kami dulu waktu nyalon nomor 1 enggak? Pak nomor 1, saya nomor 1, urutan 1, Pak Asikin nomor 1. Jadi galonya. Ada yang nomor 6 galo-galo enggak jadi juga, ada juga kan? Nah itu cerita. Artinya kami harus berkomitmen. Jadi Bapak Ibu, Pak Kades, Pak Ipan, kira-kira masjid bisa diperhatikan lain. Kalau memperhatikan lagi, kita duduk lagi bersama kan. Berapa persen suara Golkar besok di tahun 2000? Nah itu, ya kan? Karena menolong kami itu tidak sulit lagi gitu. Nah, kemarin nolong orang kampung sendiri, lah kita coba. Nolong keluarga, lah kita coba. Nah, besok tolong yang lah sering, ya kan? Walaupun saya lah bantu, tapi kan alhamdulillah Pak Asikin lah jadi itu bagi saya lah menolong Pak Haji Sikin. Nah, dan tadi kan dia disampaikan apa yang menjadi program, apa yang menjadi program di ya sebagai fungsi pengawasannya itu fungsi pengawasan, budgeting dan legislasi itu kan di tangan beliau. Tidak bisa gubernur disahkan anggaran tanpa disahkan oleh DPR. Nah, makanya kalau sempat program-program Pak Kades yang ada DPRB bisa hilang, apalagi tidak ada DPR. Tapi Pak Kades selalu mengkomunikasikan ini. Inilah guna kita reses ini. Kegiatan di luar masa sidang, kegiatan di luar gedung, yang kami turun ke konstituen kami menanyakan apa yang kita bangun, apa yang skala prioritas tadi. Ya tadi alhamdulillah tadi Datuk BCB itu ini gedung siapa nih tuh? Gedung koperasi. Dan koperasi ini sebenarnya memang jadi astacitanya Presiden supaya koperasi ini bisa menjadi ujung tombak ya bisnis apapun ya apa nanti di desa. Artinya kemandirian ini mungkin tinggal lagi Bapak sabar lagi kan. Apakah ini cuma tahun pembangunan? Besok semuanya mungkin koperasi bisa mengatur ya. Termasuk supply, demand, apa yang jadi kebutuhan. Kalau bisa MBG itu ya, makanan bergizi gratis, itu seluruh pengadaan baik ayamnya, ya baik sayur mayurnya. Nah, kalau perlu koperasi. Nah, artinya kan duit yang beredar sini berapa hitungan tuh dapat untuk membiayai makanan gizi gratis untuk SD, SMP, di sini SMA ada ya. Itu berapa duitnya? Berapa ratus juta? Artinya duit itu dibelikan untuk kalau bisa yang berusaha ini yang tujuannya kayak gitu kan, ekonomi berputar di desa yang menjadi program makanan gizi gratis. Dan kami juga mengevaluasi apakah efektif, apakah produktif, ya. Dan kalau ini menjadi kebijakan visi misinya Pak Prabowo, ya kami wajib karena Golkar salah satu partai yang mendukung apapun menjadi kebijakan asta cita tadi. Jadi
Datuk Kades, ya Pak Haji Asikin, saya tetap ikut berkontribusi bagaimana bisa membangun desa Pulmen ini dengan kekurangan dan kelebihan. Ya alhamdulillah kita buktikan bahwa jalan Suakandis jalan Simpang Pudak ke Suakandis ini salah satu rasa saya ya, ini berdampak lah terhadap meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kelancaran. Cuman saya minta kepada Datuk tolong dijago, karena usia umur jalan ini kalau dihitung dengan konstruksinya, dihitung dengan rigid beton yang ada, ini harus bertahan 15 tahun. Tapi dengan catatan beban tonase mobil yang lewat itu jangan melewati ya sesuai dengan kemampuan itu. Nah itu forum kepala desa lah untuk mengamankan ini. Karena Bapak Ibu, kalau inilah rusak, untuk mencari duit 350 miliar nanti kan mimpi, sulit nengok mulusnya jalan kondisi. Jadi tolong lagi masyarakat tinggal memelihara dan menjaga kepala desa ya dengan apa? Tolong lapor kepada kami, karena besok 2027 undang-undang zero odol, namanya zero odol itu apa? Tidak boleh lagi, mama ini kelas jalan kelas 3A, itu beban MST-nya 8 ton. Kalau 8 ton, Pak, beban di depan kalau mobil truk itu kan di belakangnya kan bannya kan dua sasis ya, dua. Nah itu depan 6, di belakang 8 tambah 6 14. Nah, berarti kemampuan berat mobil semua dia tertanggung cuma 14 ton. Berarti berapa beban muatannya? Nah, kalau diisi 16 ton, itulah yang 2 ton itulah yang merusak jalan. Nah, kalau di belakang tambah lagi gardannya satu lagi, 8 tambah 8, 16 tambah 6, 22 ton. Jadi kalau duo sumbunya di belakang, itu 22 ton. Jangan sampai 32 ton. Selisih 32 ton per 20 ton, itulah yang meningkat tingkat kerusakan. Aturan 15 tahun, dia 3 tahun lah habis. Siapa yang rugi? Bapak yang ngangkut durian, ya enggak? Yang ngangkut sayur-sayur, ya enggak? Lewat nih, bayangkan Bapak dulu waktu jalan rusak, bagaimana jual ikan ke Jambi? Jauh enggak? Lu ongkos minyak, belum lagi ya, apalagi bicara orang hamil mau berobat ke Jambi tadi, mungkin melahirkan di sana. Artinya apa? Infrastruktur jalan yang kita bangun dengan investasi 330 miliar yang di kami anggaran APBD, tinggal lagi memelihara dan menjaga, tinggal sinkronisasi forum kepala desa untuk mengamankannya. Undang-undang 2007 itu sudah diterapkan, kena sanksi ya, termasuk nanti ditimbang, ada jembatan timbang mulai dari mulai pabrik ya sampai dijago. Nah, jadi artinya tidak bisa lagi melebihi bebas kapasitas, karena negara kita contoh 100 kilo jalan di Jambi itu 1000, itu biaya pemeliharaan pembangunannya harusnya 2 triliun. Tapi apa? APBD kita cuma 600 miliar. Itu dalam kondisi APBD bagus. Sekarang berapa? PU di Jambi itu untuk jalan provinsi cuma ada sekitar di bawah 150 miliar. Nah, apalagi kabupaten, jalan kabupaten, mungkin Pak Sikin tahu sekali ya. Nah ini mungkin sekedar saya menyampaikan, artinya inilah sama-sama ya kita bersabar, mudah-mudahan dengan adanya ya mungkin kita diuji. Nah, ke depan kalau APBD fiskal APBD kabupaten bagus, provinsi bagus, nah kita mulai lagi untuk bisa membangun apa yang sesuai dengan yang dicita-citakan Datuk menjadi program visi misinya ya, apa yang bisa berkolaborasi tadi. Mudah-mudahan saya masih siap membantu desa Pulmen ini dengan kemampuan, dengan jabatan yang saya ada untuk bisa bersinergi. Apalagi wajib, karena Pak Asik ini ketua Golkar Kabupaten Muara Jambi, dia juga punya jabatan ya, dan saya punya jabatan. Mudah-mudahan dengan gotong royong ini desa Pulmen ini
menjadi maju, menjadi baik, menjadi desa yang baldatun toibatun warobun gopur. Jadi tadi bagi saya, kalau memang nanti ke depan yang paling penting hari ini, barang siapa menjaga silaturahmi, pertama Allah panjangkan umur, dimurahkan rezeki, kan itu kan. Nah, tapi kalau kita putus, berarti kita rezekinya sulit, umur pun diperpendek, karena Bapak tidak mendoakan kami, ya. Nah, begitu tak? Kalau pagi Allahumma inas aluka ilman nafian, wariskan toiban, wa amalan mutakob balan. Ilmu dulu dibagi, baru rezeki yang baik, baru amalan yang barokah, kan itu tak? Ilmu itu aja sedekah, betul tak? Apalagi ngasih program, dalam ilmu itu ada program, itu dapat asikin. Nah, apalagi itu lebih panjang, lebih banyak rezeki. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Imranti, Pak. Imranti, RT 05. Sebelum saya mengawali Pak, saya kasih pantun rese ini. Asam kandis, asam belimbing. Nah, dibuat sambal pakai terasi. Semoga Pak Sadikin datang ke sini, mudah-mudahan kami diimbal rezeki. Nah, ya Bapak, maaf ya Pak ya, kagak ada Pak. Nah ini Pak, tanya saya dua Pak. Terus sama sekali saya kok bertanya dengan Bapak, karena Bapak Sadikin ini DPR Boro Jambi. Ini anggota kami ini, anggota masyarakat kami kan. Nah, di sini Pak saya beritahukan kepada Bapak, saya ini, keluarga saya ini, kis sudah mati total, blokir, tak apa hal. Saya berobat tiap minggu Pak di kis saya nomi. Keluarga saya 4 ekor anak itu mati total, tidak bisa apa-apa. Tolong Pak, kalau kami sakit kemana kami nak berobat? Nah, kemana? Mati total kami. Nah itu, tolong Bapak diperbaiki kis kami ini, supaya kami ke depannya kami bisa berobat Pak, karena kami orang susah. Dan lagi Pak, yang kedua, saya diberitahukan kepada Bapak, saya ini ada punya kelompok tani usaha hidup desa Pulau Mentaro Pak. Ini kelompok saya itu sudah ada terdaftar di Muaro Jambi dan di provinsi Pak. Nah, dulu saya mengajukan bibit sawit dan pinang. Ternyata yang keluar pinang Pak sebanyak 30.000, provinsi 5.000, di kabupaten apa 20.000 apa gitu kemarin tuh dikasih. Nah cuma yang belum turun sampai saat ini sudah 2 tahun bibit sawit. Rekap saya sudah ada di kabupaten, di provinsi ada juga tuh. Dulu di provinsi perkebunan itu Pak Suryadi namanya dulu, orang Tebo itu. Ia pernah datang ngecek ke rumah saya di lapangan dan lagi tengok kebunnya luasnya. Ternyata pinang kemarin Pak kena air banjir habis semua. Pinang tidak bisa di banjir. Nah, itu Pak. Nah, itulah cuma saya jawaban saya. Saya mohon kis tadi Pak, tolong minta hidupkan Pak. Nah itulah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah durian ranum di pohon, rasanya manis tanpa tandingan. Fraksi Golkar jadi tumpuan, mewakili rakyat dengan perjuangan. Dua pantun seiring. Mentari pagi menyapa pantai, burung camar terbang tinggi. Fraksi Golkar tak pernah santai, berjuang demi kemajuan negeri. Izin Pak, saya mau bertanya Pak. Saya ini kan kebetulan aspirasi masyarakat Kulmen ini, masyarakatnya kan saya tampung lah Pak. Kalau untuk dari desa, kalau untuk membangun itu dananya kurang. Jadi masyarakat nih dia minta bantu kalau bisa ini Pak. Masalah jembatan kami ini di seberang nih Pak. Karena orang sini nak melansir sawit 2 kali akses Pak. Dari motor naik ke pompong, dari pompong naik ke motor lagi, naik ke mobil. Jadi 3 kali akses. Dari dulu masyarakat ini minta macam mana caranya bisa membangun jembatan untuk penyeberangan ini
motor langsir sawit. Karena dari dulu ngajukan nampaknya sudah dipindahkan Pak ke desa Sungai Bungur, desa Pemataraman, Betung sudah ada jembatan, Puding sudah ada, kami Pulmen nih yang belum ada Pak. Nah, jadi kalau ada jembatan itu agak mengurangi lah Pak rasa kos untuk orang manen nih Pak, terutama orang nak jual hasil panen dari seberang ke seberang sini agak mengurangi kosnya Pak. Jadi kalau bisa itu dalam tahun ini kalau ada anggarnya Pak, minta dibantu lah Pak. Tidak usah besar nian lah, yang penting bisa lewat motor langsir ya Pak, tidak usah mobil lah lewat. Itu kalau bisa kan Pak, kalau mana tahu ada dana dari provinsi kan. Sudah tuh pertanyaan saya yang kedua Pak, masalah masjid raya tuh kan Pak. Kalau bisa kan Pak, kalau ada dananya kan, kalau ada hibah lagi kan Pak, bantuan kalau ada ini untuk nimbun di depan itu Pak, nimbun tanah di halaman masjid itu Pak, biar nampak masjid kami itu Pak. Itu Pak pertanyaan kami Pak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang penanya, yang pertama Pak Imran T menanyakan masalah KIS. Kami kemarin barusan hearing dengan dinas sosial Pak. Memang sekarang ini ada pemutahiran data di mana yang akan dapat KIS itu ada klasifikasi untuk masyarakat, kelas masyarakat itu saya lupa desil, desil itu. Nah, jadi untuk desil 1 sampai 5 itulah yang menjadi prioritas. Nah, kalau data Bapak mungkin di desa itu masuk ke desil 6 sampai 10, mungkin itu minta ditinjau lagi supaya desilnya Bapak dinaikkan antara 1 dan 5. Kami barusan kemarin hearing Pak, karena memang banyak pengaduan, hampir 90-an ribu kalau tidak salah, Muara Jambi kehilangan KIS itu. Nah, jadi salah satu caranya nanti bila Bapak terdesak berobat pakai SKTM Pak. Itu masih ada program SKTM Dinas Sosial Muara Jambi. Nah, nanti kalaupun Bapak Ibu yang berobatnya terus menerus pada saat ini, minta surat keterangan dirawat dari dokternya. Nanti Bapak bawa SKTM, kemudian KTP, KK, kemudian kalau datang ke dinas sosial atau nanti ke saya, biar saya yang mengkomunikasikan dengan dinas sosialnya. Jadi kalau memang ada yang sifatnya sekarang sakitnya harus dirawat terus menerus, ada surat keterangan dari dokter bahwa Bapak harus dirawat. Nah, itu walaupun Bapak nanti tidak punya KIS, itu kita ajukan, insya Allah KIS Bapak akan hidup kembali. Tetapi kalau tidak ada itu tidak bisa, apalagi desil Bapak 5 sampai 10. Nah, itu pemutakhiran data itulah yang membuat ada beberapa masyarakat khususnya di Muara Jambi itu mati kartunya. Pas saat berobat baru ketahuan mati. Tetapi kalau desilnya bapak-bapak di atas 1 sampai 5 itu tidak, insya Allah tidak mati. Nah, itu. Jadi nanti coba Bapak cek di desil mana Bapak. Kalau memang itu desil 1 sampai 5 masih tercantum di dalam itu, berarti insya Allah Bapak bisa diurus dan menampilkan surat SKTM dari desa sampai ke camat, baru bawa ke dinas sosial. Gitu Pak Imran, paham ya Pak ya? Kemudian masalah bibit. Nah, jadi kalau masalah bibit ini kita memang harus membuat proposal Pak. Jadi ya saya baru 1 kali reses sejak saya menjadi anggota DPR. Mungkin nanti saya baru 2 hari yang lalu perbaikan hasil reses sebelumnya itu memang ada mengajukan bibit untuk beberapa desa. Mungkin nanti kalau memang Bapak berkenan,
nanti kita coba buat proposal, kemudian nanti melalui Datuk Kepala Desa, ditandatangani Datuk Kepala Desa, berapa apa nama kelompoknya, berapa orangnya, berapa butuh bibitnya, nanti di perubahan ataupun di tahun 2027 saya akan masukkan dalam kegiatan-kegiatan pokir saya, dan nanti apa yang saya jelaskan tadi berkoordinasi dengan OPD yang bersangkutan, karena kami DPR saat ini tidak punya pokir, Pak. Kalau punya pokir biasanya kita bisa alokasikan misalnya 100 juta untuk beli bibit, nah, gitu. Tapi kami tetap memperjuangkan itu, dan kami akan berkoordinasi dengan OPD Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk pengadaan bibit ini sesuai dengan anggaran yang tersedia di Dinas Perkebunan dan Peternakan. Nah itu, jadi mudah-mudahan nanti Pak buat aja nanti proposalnya, minta petunjuk dari Bapak Kades. Nah, jadi biar apa? Biar nanti di perubahan ataupun di 2027 nanti saya coba ajukan ke OPD yang bersangkutan, ya Pak, ya Pak Ibran. Kemudian untuk Bapak Ketua BPD Jembatan Gantung, ini biasanya programnya program provinsi atau pusat kalau salah ini kan, karena memang anggarannya cukup besar nih Pak Ketua. Mungkin nanti bisa bantu Pak Ipan untuk coba bagaimana nanti kita diskusi, kalaupun nanti harus ke provinsi ke RI, sama-sama kita Pak minta bantu menghadap Pak Cendra atau Pak HBA. Kita coba nanti, karena selama ini memang anggaran itu biasa Pak Bakri di Komisi 5 dia kan. Nah mudah-mudahan nanti kami cuma bisa berkoordinasi dengan orang-orang Golkar yang ada di pusat. Nah nanti yang ngatur semuanya mungkin nanti orang pusat lah, apakah dia ke Komisi 5 minta tolong dengan Golkar yang mewakili di Komisi 5, ataukah nanti berdiskusi dengan Pak Haji Bakri atau Pak dari PDI Edi Purwanto. Nah itu Pak Edi Purwanto mungkin itu. Yang kedua masalah masjid. Nah tadi kan mungkin nanti kita kalau berkenan Pak, kita coba lihat Pak masjidnya Pak Ipan. Jadi apa yang selama ini yang Bapak bantu harus Bapak lihat, jadi jangan nanti kemana-mana kan. Nah kalaupun masih kurang, nah macam mana caranya kan. Mungkin untuk selanjutnya mohon Pak Ipan untuk menanggapi. Jadi memang ada beberapa pertanyaan, itulah tadi dengan kondisi fiskal. Fiskal itu maksudnya kemampuan APBD kita sekarang memang sama, baik dari efisiensi, kan memang udah ada Impres nomor 1 tahun 2025 itu masalah efisiensi. Yang kedua, duit efisiensi dilarikan ke Astacita, beralih deh ke makanan gizi gratis yang mengurangi beban petani tadi punya sawit untuk mengangkut dari hasil panen ke mana ya kita bawa untuk bisa dijualkan gitu. Ini terkendala dengan aksesibilitas, ya dak? Jangan sampai harga sawit itu mahal karena ongkos angkut. Nah, ongkos angkut itu dibebankan ke petani. Ya, artinya nilai tukar petani tadi tidak cocok lagi kalau jalan itu melewati yang jarak cukup jauh tadi. Untuk memperdekat aksesibilitas supaya harga tadi dekat dari jalan sarana produksi kepada hasil dari kebun tadi, lah menjadi skala prioritas. Jadi maksud saya gini Pak Sikin, kalau bisa, karena gini loh, setiap membangun infrastruktur kita harus perlu yang namanya nama SID-nya. Nah, SID itu sebuah perencanaan. Ini sangat layak dibantu jembatan ini apabila ya ini wajib dibantu supaya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Modal untuk mengusulkan ini butuh sains. Nah, itu Pak Jesikin. Artinya ada kolaborasi kabupaten
untuk membuat desainnya dulu, karena ini bicara jembatan. Itu masih. Nah, kalau tidak ada dokumen perencanaannya, tidak ada DED-nya, detail, itu mau berapa? Contoh, kalau bangun jembatan, tadi jembatan apa? Gantung, itu perlu berapa? Oh, ini perlu 1,5 miliar umpamanya. Dasar 2 miliar itu dari mana hitungannya gitu loh. Setelah dapat kajian itu, dengan membantu 2 miliar, investasi 2 miliar, nyatanya pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Karena masyarakat menjual argo sawit tinggi, dan waktu volumenya untuk kuantitasnya lebih banyak, karena jembatan lah diselesaikan. Pak Kades, maka Pak Haji Asikin mungkin bisa dengan modal 100 juta, dana pokirnya bisa membuat kajian tadi, ya kan? Jadi secara feasible tadi, secara kelayakan, ini wajib ini diintervensi dengan anggaran baik provinsi maupun tadi kita nengok komisi 5 ada 2, betul kata Pak Haji, ada Pak Bakri, ada Pak Edi Purwanto. Nah, dan beliau tuh saya tengok sangat apa sekarang, sangat apa ya, all out dalam rangka kolaborasi ini, ya kan? Nah itu, jadi gitu Pak. Jadi kalau kita minta sesuatu harus ada juga. Seperti apa dampak dengan investasi 2 miliar tadi? Apa dampak terhadap ekonomi masyarakat? Nah, mungkin Pak Haji Asikin tolong itu juga kalau kita tidak bisa modal besar, ya kita sharing lah. Kita punya perencanaan, punya studi kelayakan, kita punya desain engineering detail tadi. Nah, itu sebagai, karena saya kan mantan Kadis PU kan, itu formulasi ini, ya ini namanya standar prosedurnya, SOP-nya ya seperti itu. Nah, baru nanti kajiannya memang layak, nah, bisa kami juga berkolaborasi anggaran sampai provinsi bisa juga membantu. Itu solusi. Yang kemudian tadi ada persoalan kenapa kami KIS tiba-tiba hilang, mati, dan tidak bisa lagi kami berobat. Nah, ada juga kesalahan itu dari bapak-bapak, ada juga kesalahan dari perubahan yang apa namanya secara administrasi. Karena tadi bapak bilang tadi, karena desil tadi itu KIS ini udah dibuatkan pembedaan. Kan kita yang harus ditangani kan miskin ekstrim, ya kan? Yang wajib ditangani itu pertama miskin ekstrim, yang kedua 10% yang sangat miskin, ya kan? Nah ini bapak ini mumpama dulu bapak dalam keadaan tidak punya kerjaan, sudah tuh kerja pun kerja penghasilannya per bulannya juga di bawah angka kemiskinan, termasuk angka miskin. Nah tiba-tiba bapak sekarang lah punya pendapatan yang dinilai pendapatannya naik. Nah kelas bapak kok bisa dipindahkan tadi, makanya dibagi 5 tadi. Yang sangat miskin ada, yang paling yang kelima ini dia tidak miskin, hampir apa dikatakan tidak miskin lagi gitu loh. Nah ini perlu dicocokkan data-data ini oleh Pak Kades, mungkin bapak tadi coba disinkronkan. Yang kemudian dalam rangka bapak dapat KIS itu, pernah enggak satu keluarga itu contoh cek tensi harus rutin? Ada enggak? Kan sistemnya kan ada enggak tercatat? Ada enggak bisa minta bapak surat keterangan tadi dengan rumah sakit atau dengan apa? Nomi. Ah itu mungkin sinkron ke Dato. Ini perubahan peningkatan tingkat hidupnya lebih sejahtera hilang atau karena tidak apa rutin. Nah jadi gitu loh. Nah makanya maksudnya itu untuk menjaga apa KIS ini ya seringlah masyarakat bertanya ke dengan Pak Desa dan dari puskesmas
juga ngasih apa-apa. Tanda-tanda nih yang punya case yang tidak pernah melakukan apa dipanggil, diajak. Minimal dia cuma cek tensi be. Nah, 1 dari 5 orang itu ya bergiliran lah. Minimal cek tensi, Pak. Ya, sudah tuh gula kan ada kan? Cek gula atau cek kolesterol. Nah, ini yang kemudian yang ibu hamil harus selalu mengecek kehamilannya. Nah, itulah salah satu. Jadi yang kedua kan pemerintah ini duit terbatas. Tapi kalau duit dibantu mubazir, dia punya kebijakan-kebijakan yang anggaran ini tepat guna, tepat sasaran tadi. Nah, maka Bapak artinya masih cobalah mengklarifikasi lagi sama Datuk Kepala Desa dengan data. Yang kedua, yang meninggal, ya kan? Itu cepat dilaporkan, ya kan? Karena kode NIK itu, kalau kode NIK dengan KTP yang itu beda, itu langsung juga dihapus. Kan sekarang ini kan antara NIK dengan kartu itu harus sama sekarang kan? Nah, sinkron. Nah, itu secara itu juga bisa menghilangkan. Ya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, coba Ibu cek. Ada sudah tuh selalu kan ada tuh apanya ada kode untuk ngecek kondisi status apa namanya status mobil JKN. Jadi dalam keluarga itu anak-anak yang anaknya kuliah, ya kan, yang paham online itu juga ngecek di keluarga kita statusnya bagaimana gitu loh. Nah, karena orang ini berlomba di saat pemerintah ini selalu ya kalau tidak bermanfaat hapus. Nah, itu ya. Jadi artinya pengetahuan ini apalagi sekarang di Google tuh bagaimana cara kita untuk ya petunjuk tadi bagaimana cara apa tadi? Cek status tadi. Nah, itu tolong di apa namanya dikomunikasikan siapa yang ahlinya kalau perlu Pak Datuk Kades di kantor dibuat demonya kan. Nah, itu salah satu itu langkah-langkah supaya jangan sampai desa kita yang berhak mendapat KIS tapi karena kesalahan administrasi, karena tidak dilapor, dan juga Pak Datuk Kepala Desa juga dalam orang pertimbangan merubah status tadi yang sangat miskin itu berubah hidupnya itu betul-betul realita di lapangannya betul-betul benar gitu loh. Jangan karena lawan politik tidak milih saya, padahal dia masih kondisi susah. Mungkin di desa sini tidak ada lah kan, mudah-mudahan tidak ada lah kan itu Pak. Nah udahlah untuk apa saya urus karena dulu tidak dukung saya kan gitu loh. Nah itu juga kalau memang dia tetap miskin ya tetap dia berhak mendapat KIS tadi. Nah yang kemudian tadi kan solusi kedua, karena kami juga APBD provinsi juga menganggarkan untuk tadi SKTM, surat keterangan miskin tadi. Di saat tidak punya KIS, yang namanya kami lah komitmen pemerintah rumah sakit setiap rujukan tidak ada yang boleh yang namanya ditolak, wajib ya kan, wajib kan. Parkir miskin, anak terlantar itu menjadi tanggung jawab negara, itu ada di undang-undang. Kalau kami tidak melakukan itu berarti melanggar undang-undang, bisa Bapak Ibu menuntut. Apalagi sekarang no viral, no justice. Bapak mainkan di TikTok, ya, mainkan di Facebook, ya. Pemimpin pening-pening juga dibuatnya kalau ada pemerintah melanggar undang-undang tadi. Jadi kami inilah gunanya hari ini berdiskusi, reses, hal-hal yang menjadi masukan yang menjadi kendala-kendala teknis Bapak. Disinilah nanti Pak Haji Asikin dia selaku ketua partai. Kalau pemerintah tidak menjalankan, dilakukanlah pandangan politik dia, ada jalurnya yang di paripurna itu, ya, pandangan umum fraksi, ya kan, pandangan akhir fraksi, dibunyikan jumlah berapa sih jumlah yang KIS masyarakat dari desa yang dapilnya Pak Asikin pasti diperjuangannya. Tolong dinas kesehatan
tolong ya Capil ya, sosial dengan Dukcapil dengan kesehatan diintegrasikan. Kenapa nih hilang? Nah, kata Pak Sikin tadi, kalau ada anggota DPR-nya, pasti orang tuh langsung dicarikannya solusinya. Apalagi Datuk Kepala Desa yang selalu mendorong DPR-nya, tolong Pak ini data, tolong kawal. Nah, insya Allah bisa di upgrading lagi, bisa dikembalikan lagi, ya. Nah, mungkin itu solusi dari kami, dan itu saya juga bisa ikut membantu. Tinggal nelpon kepala dinas Capil. Kalaupun ini di kabupaten. Kalau menjadi umpama di dinas kesehatan provinsi, ya saya lagi yang menanyakan, gitu loh. Itulah gunung kami ini Bapak pilih. Itulah gunung kami ini, ya wakil rakyat. Wakil rakyat, Bapak ketua rakyatnya, kami wakilnya, kan gitu enggak, kan gitu enggak wakil rakyat tuh. Bapak ketuanya, kami wakilnya, gitu loh. Bapak yang nyuruh kami untuk berbuat kepentingan masyarakat. Mungkin tuh dari tambahan dari saya. Makasih. Dan saya tambahkan lagi untuk masalah KIS itu kan yang sekarang kalau memang betul-betul perlu untuk KIS-nya ada 3 hal yang bisa dibantu dan bisa diterbitkan. Yang pertama, ibu hamil. Kemudian yang kedua, bapak sakitnya harus dirawat terus. Yang ketiga, orang gila. Nah, 3 itu. Tidak betul Ibu. Misalnya ada keluarga yang mungkin bukan di dalam artian gila itu, bukan apa, misalnya kurang anunya gitu. Betul. Nah, itu ada tak yang ketiga ya? Karena ODGJ ya. ODGJ itu pakarnya Pak Ipan. Orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang gila dibawa ke rumah sakit jiwa itu Pak Ipan, itu ahlinya itu. Baik angkatnya dari rumah maupun giringnya ke mobil, bawanya ke rumah sakit jiwa, nah itu Pak Ipan lah jagonya itu. Masuk sudah sehat, antar lagi. Betul ya Pak. Kemudian di Puda, di Sakernan ada Sungai Terap, itu ada, itu sudah, itu dibuktikan oleh Pak Ipan. Itu bukan latihan kita menggiring, kita berobat supaya orang yang mohon maaf gila itu bisa sembuh gitu. Apalagi kalau mengganggu masyarakat yang lainnya, masyarakat umum. Itu ya Pak Ibran. Kemudian tadi masalah SKTM. Jadi kita rata-rata kan berobatnya di Rumah Sakit Matahir. Nah, kalau SKTM itu hanya berlaku di Rumah Sakit Matahir. Jangan Bapak bawa ke Rumah Sakit Polisi, jangan Bapak bawa Rumah Sakit DKT. Tidak akan diterima. Nah, karena tidak ada kerjasama rumah sakit swasta itu dengan Pemda. Yang bekerja sama itu hanya di Rumah Sakit Matahir. Ya Pak Ibran dan yang lainnya. Nah, kalau sudah kita ngurus SKTM dari mulai desa, kecamatan sampai ke Dinas Sosial Muaro Jambi, kalau nanti terkendala di Dinas Sosial Muaro Jambi, telepon saya. Biar saya yang ngarahkan. Tapi kata Pak Dinas Sosial itu sudah ada sistem online. Tidak tahu nih sudah jalan apa belum. Itu sudah sampai ke kabupaten. Mudah-mudahan tidak perlu lagi Bapak ke Sengeti untuk menambah cap atau stempel yang ada di situ. Kalau memang belum jalan, nanti setelah jalan ke sana Bapak telepon saya. Nah, nanti biar saya mengarahkan di dinas sosialnya. Betul. Kemudian kita SKTM itu Pak ke Rumah Sakit Matahir, bukan saya pakarnya, yang pakarnya juga Pak Ipan. Kalau ada telepon Pak kami di rumah sakit Telantar, saya pasti nelpon Pak Ipan. Karena wewenangnya ada di Pak Ipan provinsi. Itu jadi mungkinlah puluhan di masyarakat khususnya di Kumpeh dan Kumpeh Ulu ini yang dirawat kadang-kadang Telantar, terpaksa saya
ke Pak Ipan ataupun ke ajudan Pak Ipan, karena kemampuan ataupun hak itu tidak ada di saya. Nah, insya Allah selama ini kalau ada yang sakit, kalau ada yang perlu dirawat di rumah sakit Matahir, insya Allah itu akan dibantu oleh Pak Ipan. Makanya saya berharap sekali untuk kedepannya sama-sama kita berjuang apa yang disampaikan oleh Pak Ketua BPD tadi, bahwa fraksi Golkar tetap berjuang. Mungkin itu tambahan. Terima kasih. Di tanah Maro Jambi yang kita cinta, lahir seorang putra harapan bangsa. Dari desa Sungai Terap ia tumbuh dewasa, membawa mimpi. Diundang beliau selaku Wakil Ketua DPR, anggota DPR Provinsi untuk menghadiri. Artinya kami selalu melakukan sinergi, kolaborasi dalam rangka mengimplementasikan usulan-usulan aspirasi masyarakat. Kita kan menyadari bahwa tadi paparan dari Datuk Kepala Desa, kondisi APBD desa sendiri, dana desa sendiri yang banyak digunakan, yang sebelum tahun-tahun sebelumnya kan digunakan untuk membangun infrastruktur, bisa membangun masjid, tapi sekaranglah dibatasi. Nah, maka untuk itu Kepala Desa dengan adanya kegiatan reses hari ini supaya ada kontribusi APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Dan alhamdulillah tahun 2022 reses pertama saya dulu ke Desa Pulmen ini, usulan proposal Datuk Kepala Desa, ya, ketua masjid itu sudah saya implementasikan anggaran serata 1 juta. Nah, kita lihat ini salah satu kontribusi dari anggaran APBD Provinsi, hibah ya kan 100 juta. Saya kadang-kadang kalau menengok selero Datuk Kades ini, pingin bikin masjid itu betul-betul besar, betul-betul mewah, ya kan? Sebenarnya memang wajar, ini rumah Allah kan. Tapi yang namanya kerja keras, niatnya baik, ya mudah-mudahan lama-lama selesai juga. Makanya saya lah bantu sekali, disuruh bantu 2 kali lagi nih. Itu loh. Tapi jangan ingat juga politik yang membantu ini, ingat juga ke depannya kan. Kalau yang banyak bantunya Golkar ya minimal di sini warna kuning lah banyak di sini. Ya kan? Ampel. Bagi miskin, masyarakat tidak mampu, kalau bisa ya apakah miskin ekstrim ataupun yang terdaftar di DTKS, ya kan? Dengan apanya KTP, ya nak, KK dan Sherlock lokasi dipoto pengantar. Dan nanti secara DPR Provinsi saya akan ya memfasilitasi dengan Pak Ketua DPD Golkar, anggota DPR Kabupaten, ke Pak Cendra untuk segera mengimplementasikannya. Karena ini menjadi program dari Komisi 12 ya, Pak Cendra. Dan itu di sekitar berapa dapat kemarin kata? Kemarin 20 titik. Nah, tapi tolong Datuk Kades supaya data DTKS-nya ya harus masuk. Karena itulah yang membuat nanti kalau di online itu ya, itu terganjal gara-gara dia tidak masuk di data TKS. Maksud saya data-data administrasinya di betul-betul dicek betul.